Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Ita. Selamat pagi semuanya, semoga harinya cerah dan indah. Oke, pada kesempatan kali ini Ita akan sedikit menjelaskan mengenai leadership, yaitu mengenai materi kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam menyelesaikan konflik. Selanjutnya ada mengenai kepemimpinan transformatif, terus dilanjutkan dengan kepemimpinan dalam Islam, dan yang terakhir itu mengenai tantangan dalam kepemimpinan kontemporer atau yang ada dalam sekarang ini. Oke, mari kita simak aja video lengkapnya pada sesi berikutnya. Terima kasih, selamat menyaksikan, bye-bye. Oke, langsung saja lanjut pada materinya, yaitu mengenai leadership. Yang pertama, apa sih urgensi leadership? Mengapa penting untuk dipelajari? Apa sih manfaatnya untuk kita? Oke, jadi urgensinya itu yang pertama meningkatkan keterampilan pribadi, di mana di sini dibahas mengenai pengembangan diri untuk memahami dan mempraktikkan kepemimpinan, membantu individu untuk mengenali kekuatan dan kelemahan mereka, serta bekerja untuk meningkatkan kemampuan diri. Nah, selanjutnya itu ada mengenai kepercayaan diri. Kepemimpinan yang efektif membangun rasa percaya diri karena kemampuan untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain. Jadi, ketika kita memiliki pengetahuan lebih mengenai leadership, itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Nah, kepercayaan diri itu bisa untuk mempengaruhi atau memotivasi orang lain. Selanjutnya, yang kedua itu peningkatan kinerja profesional, di mana dibahas mengenai kemampuan manajemen. Kepemimpinan yang baik sangat penting dalam manajemen, membantu dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan tim kerja. Selanjutnya itu pengambilan keputusan. Kepemimpinan yang efektif mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat secara bijaksana yang sangat penting dalam lingkungan bisnis yang dinamis ataupun dalam lingkungan organisasi. Jadi dengan kita mempelajari leadership, kita itu diajarkan bagaimana cara kerja yang profesional dengan memiliki kemampuan manajemen yang baik agar kegiatan yang kita rancang ataupun kita lakukan itu bisa sesuai dengan rules atau langkah-langkah yang sudah kita tetapkan dan bisa mencapai tujuan yang ingin kita capai. Terus yang ketiga itu membahas mengenai dampak sosial dan komunitas, di mana di dalamnya itu ada pengaruh positif. Pemimpin dapat mempengaruhi dan menginspirasi perubahan positif dalam masyarakat, mendorong keterlibatan sosial, dan memberikan kontribusi pada kesejahteraan komunitas. Pemecahan masalah. Kepemimpinan yang baik diperlukan untuk menangani isu-isu sosial yang kompleks dan mencari solusi yang efektif. Jadi, dampak dari leadership dalam sosial dan komunitas itu bisa memberikan pengaruh yang positif. Pengaruh positifnya ini, seorang pemimpin itu bisa memberikan inspirasi untuk menuju perubahan yang lebih baik lagi kepada anggota-anggotanya. Selain itu juga bisa mencapai suatu pemecahan masalah yang efektif, efisien, dan juga sesuai dengan permasalahan yang ada. Yang keempat itu membahas mengenai kemampuan beradaptasi. Lah, di sini ada resilience. Resilient itu pemimpin yang baik mampu menunjukkan ketahanan dan kemampuan untuk bangkit kembali dari kegagalan atau kesulitan. Jadi resilient itu kemampuan untuk bangkit kembali ya dari mungkin ada permasalahan-permasalahan yang membuat organisasi ataupun perusahaan itu menjadi sedikit tergoncang. Nah, itu seorang pemimpin yang baik harus bisa menunjukkan lagi gimana caranya agar bisa bangkit dan bisa berjaya. Selanjutnya ada fleksibilitas. Fleksibilitas itu seorang pemimpin mengajarkan bagaimana cara beradaptasi dengan berbagai situasi dan orang yang penting dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, fleksibilitas itu berasal dari kata fleksibel. Fleksibel itu bisa mampu beradaptasi dalam berbagai kondisi, situasi, dan juga mungkin dengan orang-orang baru yang akan kita temui di organisasi ataupun perusahaan. Yang selanjutnya lagi ada membangun tim yang kuat.
Kepemimpinan yang efektif membantu dalam membangun tim yang kohesif dan termotivasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Jadi, tadi ya teman-teman, urgensi-urgensi dari leadership. Ada dari meningkatkan potensi diri kita, terus mengajarkan bagaimana cara agar memiliki kinerja yang profesional, terus ada dampak sosial dan komunitas, terus memiliki kemampuan beradaptasi. Selanjutnya itu materi mengenai kemampuan pemimpin dalam menangani konflik. Seorang pemimpin yang baik itu harus bisa menyelesaikan dan menangani konflik dengan efektif. Nah, di sini seorang pemimpin itu harus memiliki beberapa kemampuan. Yang pertama itu ada kemampuan komunikasi. Nah, kemampuan komunikasi itu meliputi mendengarkan aktif, mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menginterupsi, memastikan semua pihak merasa didengar dan dipahami, komunikasi jelas dan terbuka, mengkomunikasikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan dengan cara yang jelas dan langsung, menghindari ambigu dan misinterpretasi. Jadi, kemampuan komunikasi yang baik itu salah satunya ada mendengarkan aktif dan juga komunikasi yang jelas dan terbuka. Mendengarkan aktif itu bukan sekedar menyimak ya teman-teman, tapi juga memberikan respon timbal balik yang sesuai atas apa yang telah disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Terus komunikasi yang jelas terbuka itu sebagai seorang pemimpin harus bisa mengkomunikasikan instruksi-instruksi atau perintah-perintah itu secara jelas, tidak bertele-tele dan terbuka. Menghindari ambigu dan misinterpretasi agar tidak ada salah tafsir dalam pemberian perintah dan penjalanan atau pelaksanaan perintah. Selanjutnya itu ada kemampuan empati. Empati itu yang pertama meliputi memahami perspektif lain dan menunjukkan kepedulian. Memahami perspektif lain menempatkan diri dalam posisi orang lain untuk memahami perasaan dan juga sudut pandang mereka. Menunjukkan kepedulian itu menunjukkan bagaimana seorang pemimpin itu peduli dengan kesejahteraan emosional semua pihak yang terlibat. Selanjutnya ada keterampilan negosiasi. Mencari solusi win-win solution atau solusi yang sesuai dan tidak memiliki terlalu banyak resiko. Selanjutnya itu bersikap fleksibel. Masih dalam keterampilan negosiasi, mencari solusi yang memenuhi kepentingan semua pihak sebanyak mungkin, bukan hanya menguntungkan satu pihak saja. Itu yang dinamakan win-win solution. Bukan sekedar memberatkan satu pihak, tapi kedua belah pihak ataupun dalam satu kelompok itu merasa itu emang solusi terbaik, itu memang solusi yang paling tepat. Selanjutnya itu ada kemampuan pengambilan keputusan yang bijaksana, yang meliputi evaluasi opsi dan juga keadilan. Evaluasi opsi itu menilai berbagai pilihan yang tersedia dengan mempertimbangkan pro dan kontra dari masing-masing solusi yang ada. Terus keadilan itu membuat keputusan yang adil dan objektif tanpa bias atau favoritisme. Jadi keputusannya itu adil dan objektif, bukan subjektivitas, bukan pula bias, bukan pula favoritisme. Yang kelima itu ada manajemen emosi. Kontrol diri dan juga pengelolaan emosi dari pihak lain ataupun pihak si pemimpin itu sendiri. Kontrol diri itu menjaga ketenangan dan juga pengendalian emosi bahkan dalam situasi yang menegangkan. Ketika ada situasi tegang, perselisihan antara satu anggota dengan anggota lain, sebagai seorang pemimpin kita itu tidak boleh sampai terbawa emosi pula. Harus bisa menjaga ketenangan dan juga pengendalian emosi kita. Nah, selanjutnya mengenai mengelola emosi pihak lain itu juga harus sebagai pemimpin kita harus bisa membantu orang lain, anggota kita utamanya untuk mengelola emosi mereka, menenangkan ketegangan dan juga mencegah eskalasi konflik atau menegangnya konflik atau memuncaknya konflik. Yang keenam itu ada kemampuan problem solving, pemecahan masalah seperti yang tadi udah sedikit dibahas atau disinggung ya. Di sini meliputi identifikasi masalah dan juga pendekatan kreatif. Identifikasi masalah itu mengenali akar penyebab konflik dan bukan hanya gejalanya saja. Jadi bukan yang
yang ada di permukaan saja, tapi juga akar permasalahannya ataupun latennya yang tidak terlihat di permukaan tersebut. Terus pendekatan kreatif itu mengembangkan solusi inovatif untuk mengatasi masalah yang mendasarinya. Jadi kita menggunakan berbagai solusi inovatif atau teknik-teknik strategi di mana itu bisa bermanfaat untuk mengatasi masalah yang mendasar. Tadi udah membahas mengenai urgensi, terus kepemimpinan seorang pemimpin, kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Selanjutnya ini mengenai kepemimpinan dalam Islam. Oke, yang saya ambil dalam kepemimpinan dalam perspektif Islam itu mengenai 4 sifat atau karakter yang dimiliki oleh para nabi dan rasul yang meliputi sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Di mana ini mengambil contoh dari keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita. Sidik ini dicontohkan bahwa Nabi Muhammad itu dikenal dengan julukan Al-Amin, seperti yang telah kita semua ketahui ya, yang berarti jujur dan dapat dipercaya. Beliau selalu berkata benar dan menjadikan teladan dalam kejujuran. Selanjutnya amanah, beliau menjaga amanah dengan sangat baik. Beliau baik dalam urusan pribadi maupun sebagai seorang pemimpin umat. Kepercayaan yang diberikan oleh umat dijaga dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga itu tablik. Nabi Muhammad menyampaikan wahyu dan ajaran Islam dengan jelas dan benar kepada umatnya, memastikan bahwa pesan Allah sampai kepada semua umatnya. Jadi salah satu tugas Nabi dan Rasul itu kan menyampaikan pesan yang diterima atau wahyu yang diterima dari Allah kepada umatnya. Jadi bukan kepada dirinya sendiri. Nah, Nabi Muhammad itu sudah sangat baik dalam melaksanakan hal tersebut. Yang keempat itu ada fatonah. Beliau dikenal bijaksana dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi umat, memberikan keputusan yang adil dan memimpin dengan visi yang jelas. Materi selanjutnya yaitu mengenai tantangan kepemimpinan di era kontemporer yang meliputi globalisasi dan diversitas. Di mana di dalamnya itu membahas mengenai komunikasi lintas budaya. Pemimpin harus mampu mengelola tim yang tersebar di berbagai belahan dunia dengan latar belakang budaya yang berbeda. Yang kedua itu keberagaman dan inklusi. Menciptakan lingkungan kerja yang inklusif di mana semua karyawan merasa dihargai dan dapat berkontribusi secara maksimal. Selanjutnya, teknologi dan inovasi. Transformasi digital mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi baru dalam operasional bisnis, serta memastikan tim siap untuk perubahan tersebut. Ada keamanan siber. Menjaga keamanan data, perusahaan dan pelanggan di tengah meningkatnya ancaman siber. Yang ketiga itu ada pengembangan dan retensi talenta. Mencari talenta, menemukan dan merekrut talenta terbaik di pasar yang kompetitif. Indonesia sekarang itu kan sedang akan mengalami yang namanya bonus demografi, di mana banyak sekali usia-usia produktif yang ada di negara kita. Nah, itu bisa menjadi salah satu tantangan dan juga peluang untuk seorang pemimpin itu bisa menjadi pemimpin yang efektif dan memajukan organisasi ataupun perusahaannya. Selain mencari talenta, ada juga pengembangan karir, memberikan peluang pengembangan diri dan juga pertumbuhan karir bagi karyawan-karyawan yang kompeten. Selanjutnya itu ada ekonomi yang berubah secara cepat. Volatilitas pasar. Volatilitas pasar itu mengelola perusahaan di tengah fluktuasi ekonomi global dan perubahan pasar yang cepat. Terus ada ketidakpastian ekonomi yang membuat keputusan strategis dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti. Oke, jadi kesimpulannya, kepemimpinan adalah keterampilan yang penting untuk dipelajari karena berbagai alasan, termasuk peningkatan keterampilan pribadi, kinerja profesional, dan dampak sosial. Seorang pemimpin yang efektif harus memiliki kemampuan komunikasi, empati, negosiasi, pengambilan keputusan yang bijaksana, manajemen emosi, dan pemecahan masalah.
Dalam Islam, konsep kepemimpinan sangat mendalam dan mencakup prinsip-prinsip utama seperti karakteristik pemimpin yang mencakup sidik ataupun jujur, amanah, kepercayaan, tabik yang berarti menyampaikan, dan juga fatonah yang berarti kebijaksanaan. Dalam esensial untuk keempat karakteristik tersebut merupakan esensial untuk kepemimpinan yang efektif. Seorang pemimpin yang jujur dapat dipercaya menyampaikan informasi yang dengan jelas dan bijaksana dalam pengambilan keputusan. Contoh konkret dari sifat-sifat ini bisa dilihat atau kita teladani dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya seperti Abu Bakar Asy-Siddiq yang menunjukkan bagaimana pemimpin itu dengan integritas dan keadilan, kasih sayang dan ketakwaannya. Terus selanjutnya itu ada tantangan kepemimpinan kontemporer, sangat kompleks dan juga beragam, mencerminkan dinamika perubahan dalam aspek global, sosial, dan juga teknologi. Secara keseluruhan, pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ini dalam kepemimpinan dapat menghasilkan pemimpin yang tidak hanya berhasil dalam memimpin, tetapi juga membawa dampak positif dan keberkahan bagi masyarakat dan dunia secara keseluruhan. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan dari awal sampai penghujung ini. Apabila nanti ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom chat. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.